Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan aku, seorang berumah tangga yang memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan aku ini masih tinggal di rumah kontrakan 3 petak ya teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Nah, di sini aku sedang beberes-beres rumah ya teman-teman. Jadi emang channel aku ini tentang beberes-beres rumah ya, nggak jauh-jauh dari beberes rumah. Semoga teman-teman nggak bosen ya, teman-teman selalu ngeliat channel aku yang videonya selalu tentang beberes-beres rumah. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video aku pagi ini lagi ngapain nih? Udah beberes rumah belum? Nah, buat teman-teman yang lagi beberes rumah sambil nonton video aku, terima kasih ya. Semoga beberesnya penuh dengan semangat dan semoga video aku yang aku buat itu bisa menginspirasi teman-teman dalam beberes rumah. Nah, ini merupakan kegiatan aku di sore hari. Jadi ini tuh menjelang maghrib ya teman-teman. Aku bikin videonya menjelang maghrib dan aku uploadnya baru pagi ini. Jadi setiap aku bikin video itu, aku editnya tuh di pagi hari ya teman-teman, karena harus voice over. Karena di waktu pagi itu suasana itu masih sunyi senyap. Yang namanya kontrakan itu pasti berdempetan sama tetangga ya teman-teman. Kalau udah pada bangun tetangganya, nanti aku yang ada gagal voice over ya teman-teman. Apalagi kalau anak-anak udah pada bangun, ya udah deh, jadi suasananya itu berisik dan aku gagal voice over. Ya begitulah ya teman-teman, namanya tinggal di rumah kontrakan itu pasti ada plus minusnya. Tapi ada enaknya juga teman-teman. Tinggal di rumah kontrakan, rumah petakan itu enaknya dalam hal beberes rumah itu super satset ya teman-teman, karena emang ruangannya itu terbatas dan enggak terlalu lebar. Dan enaknya di rumah kontrakan 3 petak itu tetangganya itu ya banyak, deket-deketan. Jadi kalau ada apa-apa itu kita gampang banget minta tolong sama tetangga. Yang penting kita itu sebagai seseorang yang bertetangga, yang penting kita harus berbuat baik aja. Terserah orang mau menilai kita apa, yang penting kita harus berbuat baik. Dan enaknya kalau tinggal di rumah kontrakan itu kita itu nggak mikirin yang namanya masalah air, masalah rumah ada kerusakan. Jadi yang namanya kalau rumah kontrakan itu, kalau misalnya ada rumahnya yang rusak ataupun perlu perbaikan, itu tinggal panggil aja sama pemiliknya, terus kita nggak ngeluarin biaya lagi ya teman-teman. Jadi itulah salah satu enaknya kalau tinggal di rumah kontrakan 3 petak. Nah, aku ada sedikit tips nih buat teman-teman kalau tinggal di rumah kontrakan 3 petak. Yang penting jangan terlalu banyak menumpuk barang ya teman-teman. Seperti kayak kardus-kardus, terus perintilan-perintilan, itu jangan ya teman-teman, karena membuat rumah kontrakan kita yang tadinya kecil semakin kelihatan sempit karena terlalu banyak peralatan-peralatan ataupun barang-barang bekas yang kita tumpuk-tumpuk di rumah. Usahakan kita harus melakukan decluttering teman-teman. Jadi misal barang itu yang udah nggak terpakai sebaiknya kita buang. Kalau misal barang itu masih bisa terpakai tapi kalian nggak butuh lagi, lebih baik barang itu kita sumbangkan aja ke saudara kita yang lebih membutuhkan. Dan misal teman-teman sekalian membeli barang baru, mendingan barang lamanya langsung dibuang ya teman-teman. Atau misal barang itu masih bagus, ya udah kasih aja sama orang yang mau. Jadi misal kita membeli satu barang, kita harus mengeluarkan satu barang. Misal kita memasukkan 2 barang, kita harus mengeluarkan 2 barang. Seperti kita biasanya tuh suka belanja baju ya. Biasanya itu perempuan-perempuan ya teman-teman, sebulan atau 2 bulan sekali kita itu biasanya belanja baju untuk diri kita sendiri ataupun anak kita. Nah, misal misal kita ini udah beli baju baru, sebaiknya baju yang udah lama yang kiranya kita nggak mau pakai lagi, sebaiknya kita keluarin. Jadi kita usahakan itu decluttering. Apapun barangnya kita harus melakukan decluttering. Mau peralatan rumah, mau baju, mau peralatan dapur, kita harus melakukan decluttering. Jadi benar-benar menyaring peralatan kebutuhan ibu rumah tangga yang benar-benar kita butuhkan aja. Jadi rumah itu nggak kelihatan sempit ya teman-teman. Usahakan yang namanya rumah tempat tinggal kita itu kita usahakan untuk senyaman mungkin ya teman-teman. Nah, seperti aku tuh rumahnya di rumah kontrakan 3 petak. Jadi banyak banget tuh yang komen, kok rumah kontrakan aja mesti dicat, kok rumah kontrakan aja mesti dipasang ini pasang itu bla 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 bla. Tapi aku iya aja sih, dengerin aja sih, tapi kan yang ngerasain itu aku ya teman-teman. Aku yang ngejalanin, aku yang ngerasain, aku yang merasakan manfaatnya. Jadi apapun yang mereka komentarin itu aku ya dengerin aja, masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya teman-teman. Seperti kemarin tuh ada yang komen, kok rumah kontrakan aja kok dipasangin kitchen set, kan sayang gitu kitchen setnya. Sebenarnya gimana ya teman-teman, kitchen set aku itu modelnya knockdown, jadi bisa dibongkar pasangin. Jadi misal aku itu
insya Allah semoga suatu saat nanti punya rumah sendiri, dan itu tuh kitchen setnya bisa dipindahin ke rumah yang baru ya teman-teman. Misal aku udah punya rumah sendiri, itu bisa dibongkar. Dan seperti kayak tempat tidur ranjang tingkat ini, itu bisa dibongkar pasang, jadi aman-aman aja ya teman-teman. Semalam itu pas aku pemasangan ranjang tempat tidur ini, pemasangannya itu langsung di kamar ya teman-teman, makanya muat sebesar ini tuh muat di kontrakan aku, karena emang modelnya itu kemarin tuh cuman kayak rangka-rangkanya aja, jadi perakitannya itu bener-bener di dalam kamar. Jadi begitulah ya teman-teman, namanya orang itu berhak berkomentar, berhak ngomong ini itu mulut mereka, itu ucapan mereka. Yang penting kita enggak pernah ngerugiin siapa-siapa ya teman-teman, dan kita yang ngejalanin, kita yang ngerasain, kita yang merasakan manfaatnya. Dan aku itu walaupun tinggal di rumah kontrakan 3 petak, rumah orang bukan rumah pribadi, aku usahakan supaya rumah aku ini senyaman mungkin teman-teman, karena emang aku hampir 24 jam itu di dalam rumah ya. Aku tuh jarang keluar, jadi yang benar-benar keluar itu kalau misal ke warung ataupun ke pasar aja, ataupun sekedar mengantar anak ngaji, dan itu pun cuma sebentar-sebentar. Selebihnya aku tuh lebih banyak tinggal di dalam rumah ataupun berdiam diri di rumah. Sampai ada tetangga aku yang bilang, kau betah banget sih di dalam rumah, jarang banget keluar, kenapa gitu ya? Karena aku emang nyaman di dalam rumah. Aku usahakan rumah aku tuh senyaman mungkin, yang membuat aku itu lebih betah di rumah ketimbang di luar rumah ya. Jadi begitulah ya teman-teman, kita di dalam rumah salah, di luar rumah pun salah, jadi kayak serba salah gitu teman-teman. Sebagai seorang berumah tangga yang kerjanya hanya di rumah salah, di luar rumah salah. Jadi ya begitulah ya teman-teman, namanya orang berhak berkomentar sih, tapi aku nggak terlalu menanggapin apa omongan orang. Dan kalau menurut aku lebih baik kita ngontrak ya teman-teman, daripada kita gabung sama orang tua ataupun mertua. Jadi kalau menurut aku, sekecil apapun rumah itu, rumah kita itu lebih nyaman daripada tinggal di rumah orang tua ya teman-teman. Jadi kita itu lebih bebas, lebih leluasa ketimbang tinggal di rumah orang tua. Jadi misal kita itu, yang namanya orang berumah tangga itu pasti punya aturan dalam rumah tangga sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi kita itu pingin ngebangun rumah tangga itu dengan aturan kita sendiri, seperti mendidik anak, mengurus rumah, itu kita tuh pinginnya sesuai aturan kita sendiri. Ya misal kalau orang tua ngasih saran ini itu boleh lah ya kita masukin selagi saran itu benar. Tapi kalau sarannya itu yang nggak benar, kayak nyakitin hati, itu malah bikin permasalahan tambah banyak ya teman-teman, kalau kita tinggalnya itu bareng sama orang tua. Jadi kalau disuruh milih tinggal di rumah orang tua atau ngontrak, aku lebih baik tinggal ngontrak ya teman-teman, bersama suami dan anak-anak. Jadi kita itu membangun rumah tangga itu lebih lebih fokus gitu dalam proses belajarnya kita sebagai orang tua, dalam mendidik anak, mengurus rumah, dalam berproses sebagai manusia yang jauh lebih baik lagi. Itu lebih fokus ya teman-teman, dan kita itu lebih intinya lebih fokus lah ya teman-teman dalam berproses menjadi manusia yang lebih baik itu ya teman-teman. Nah di sini teman-teman beberesnya udah selesai. Terima kasih ya teman-teman udah dengerin curhatan aku, curhatan sebagai seorang ibu rumah tangga yang tinggalnya di kontrakan 3 petak. Ya semoga suatu saat nanti aku bisa memiliki rumah sendiri, bisa lebih lebih nyaman gitu kalau tinggal di rumah sendiri. Tapi kalau menurut aku, kalau belum ada uang, lebih baik aku tinggalnya di rumah kontrakan dulu ya teman-teman, karena sama aja kayak nyicil. Ngeri juga kalau misal harga rumahnya 200 ataupun 300 juta harus nyicil selama itu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Itu aku takut banget ya teman-teman. Lebih baik aku itu beli rumahnya, misal harga rumah 200 ya aku udah punya uang setengahnya, jadi tinggal sedikit lagi gitu teman-teman untuk pelunasannya. Semoga suatu saat nanti aku miliki rumah sendiri. Terima kasih udah nyaksiin video aku, semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.